Halo semuanya, kami dari kelompok KKN PPM 126 yang bertemakan implementasi konservasi tanah dan air yang berlokasi di Desa Cilenyi Wetan, Kabupaten Bandung. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Acara utama kami adalah melakukan penyuluhan yang bertempat di RW 20 sebagai perwakilan dari Desa Cilenyi Wetan. Penyuluhannya sendiri bertemakan tentang pentingnya konservasi tanah dan air yang diharapkan dapat menambahkan wawasan untuk masyarakat, terutama petani, agar lebih mementingkan tentang konservasi tanah dan air. Sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan, kami melakukan tes untuk mengetes warga sekitar tentang pengetahuan seputar konservasi tanah dan air. Setelah dilakukan penyuluhan, dilanjutkan dengan pemberian simbolis berupa bibit dan juga pupuk organik cair yang telah diberikan kepada RW 20. Tahap persiapan terdiri dari kegiatan survei dan perencanaan. Pada tahapan ini, kami melakukan pendekatan kepada petinggi, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dari hasil kegiatan survei, didapatkan bahwa beberapa masalah utama yang terdapat pada masyarakat setempat yakni masalah tentang pendidikan serta kegiatan pencegahan atas lingkungan sekitar yang rentan terkena bencana alam akibat kontur dataran yang miring, juga pemupukan pola pikir pentingnya pendidikan bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Tahap pelaksanaan dilakukan terhadap siswa Madrasah Dunia sebanyak 6 kali pertemuan. Materi difokuskan kepada pengenalan dasar konservasi tanah dan air, pentingnya pendidikan, serta kesehatan dan kebersihan. Berdasarkan topik-topik materi yang diberikan, diharapkan siswa bisa memahami dan melaksanakan manfaat dari topik yang diberikan. Tahap pasca pelaksanaan terdiri atas kegiatan penutupan KKN PPM integratif, pengolahan data, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kegiatan penutupan KKN PPM integratif dilakukan bersamaan dengan 4 kelompok KKN PPM integratif lainnya di kantor Kepala Desa Cilenyi Wetan. RW 20 terletak di bagian atas wilayah Desa Cilenyi Wetan. Pada tahapan persiapan, kami melakukan survei dan wawancara. Dari hasil tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa kelompok tani di wilayah ini terbagi menjadi 2, yaitu kelompok tani Cibesi dan kelompok tani Seke Angkri. Lahan pertanian di RW ini termasuk wilayah yang cukup miring. Komoditas yang biasa ditanam yaitu kopi, jagung, ubi, kacang-kacangan, tembakau, padi, dan buah-buahan. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu bibit tanaman buah-buahan. Sedangkan permasalahan yang ditemukan pada kedua kelompok tani ini yaitu inginnya meningkatkan produksi hasil. Dari kebutuhan dan permasalahan yang ada, kami menyepakati bahwa kami akan melakukan pemberian bibit dan pupuk organik cair. Jenis bibit yang kami berikan diantaranya bibit sengon, jambu merah, jambu kristal, alpukat, sirsak, jeruk, dan kopi. Kami juga melakukan penanaman bersama para petani. Selain itu, memberikan penyuluhan non-formal mengenai dosis dan mendemonstrasikan cara pengaplikasikan pupuk organik cair. Selain itu juga, kami menyampaikan beberapa manfaat dari penggunaan pupuk organik, diantaranya dapat mencegah erosi, meningkatkan hasil, meningkatkan kualitas lahan yang berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Di akhir kegiatan, kami menghadiri kegiatan penutupan seluruh rangkaian kegiatan KKN PPM yang diadakan di kantor Desa Cilenyi Wetan.
Sesampainya kami di RW 15, kami disambut hangat oleh warga setempat dan diajak berkeliling bersama 2 gapoktan yang berbeda untuk melihat secara langsung lahan pertanian yang mereka garap. Jika melihat kondisi lokasi pertanian, di RW 15 banyak menanam komoditas seperti jagung, singkong, tembakau, padi, dan juga kacang-kacangan. Di RW 15 ini banyak melakukan kegiatan pertanian pada lahan miring yang rentan akan erosi. Dengan melihat kondisi lahan secara langsung, sembari berbincang mengenai kebutuhan tiap gapoktannya, kami dapat memetakan masalah apa saja yang dihadapi oleh petani. Masalah yang dihadapi yaitu membutuhkan bantuan pupuk, karena pupuk sekarang harganya cukup mahal dan memakan biaya produksi cukup tinggi, serta juga membutuhkan bibit pohon sengon yang akan ditanami pada lahan baru dan akan ditumpang sarikan oleh tanaman lainnya. Melihat masalah konkret yang ada, kami akhirnya membantu untuk memberikan pupuk cair organik kepada kedua gapoktan tersebut. Juga tak lupa memberikan 200 bibit pohon sengon yang kami janjikan. Sekaligus memberikan sosialisasi secara non-formal mengenai penggunaan pupuk cair organik untuk membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia, sembari memperbaiki kondisi tanah dan penanaman tanaman kayu pada lahan miring yang berhubungan dengan implementasi konservasi tanah dan air yang juga dapat mengurangi dampak erosi. Dengan adanya sedikit bantuan, juga ilmu yang kami berikan, kami berharap pupuk cair organik yang kami berikan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan penanaman bibit pohon sengon di daerah pertanian lahan miring dapat mengurangi lahan erosi.